Protocol. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Shori Horror. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang berjudul Misteri Posko KKN, cerita yang ditulis oleh Roman AB. Semoga kisah ini bisa menambah supan horor kalian ya guys, yuk kita mulai. Kami sedang bersiap-siap untuk pergi ketika Pak RW dan Mbah Engko datang. Di tangan lelaki tua itu ada sebuah plastik berwarna hitam, entah apa isinya. Ajay mempersilahkan masuk. Kami duduk melingkar bersiap mendengarkan apa yang akan dikatakan Pak RW dan Mbah Engko. Wajah kedua lelaki itu sangat serius yang membuat suasana posko terasa menegangkan. Mbah Engko melihat ke arah tangga, kemudian berkata, "Bagaimana di sini betah?" "Alhamdulillah, betah. Cuma masih menyesuaikan diri dengan udaranya dingin banget," jawab Ajay. "Betul, timpal ayas. Harus pakai selimut tebal. Kalau udah biasa nanti juga gak dingin," ucap Pak RW sambil tersenyum. Mata Mbah Engko sesekali melirik ke arah tangga. "Aku rasa sekarang kedua anak kecil itu ada di sana. Akan tetapi, aku tidak melihatnya seperti semalam. Apa semalam hanya kebetulan saja aku melihatnya? Begini, kami kesini hanya ingin memberitahukan kalau besok lusa ada acara di atas bukit," kata Mbah Engko sambil mengeluarkan isi kantong plastik yang dibawanya. Ternyata itu pisang satu tandan. "Ini ada pisang buat cemilan." "Terima kasih, Mbah." Ajay menerima pisang itu. "Mau minum apa, Pak, Mbah?" "Kami tidak akan lama, kesini hanya sekedar melihat kalian saja. Dan syukurlah kalau kalian baik-baik saja," kata Pak RW sambil berdiri diikuti oleh Mbah Engko. "Kami mengantar mereka sampai depan posko. Kalau ada apa-apa langsung saja hubungi saya," ucapnya kemudian. "Baik, Pak." Aku masih melihat mereka jalan sambil mengobrol meski tidak terdengar apa yang sedang dibicarakan. "Ada apa?" Ajay menepuk pundakku. "Sepertinya ada sesuatu." "Enggak ada apa-apa." Aku kembali masuk posko untuk menghindari banyaknya pertanyaan. Seperti rencana semalam, kami dibagi dua. 4 orang pergi ke pasar, dan sisanya berkeliling, berkenalan dengan warga sambil memikirkan rencana program yang akan dibuat. Ketika aku berjalan melewati rumah perempuan yang memberikan pisang kemarin, tiba-tiba saja dia memanggil, "Hei, kamu." Aku langsung menengok ke arah suara. Perempuan berdaster berdiri di depan pintu rumahnya. Dia menyuruhku untuk mendekat. "Mau apa tadi Pak RW dan Mbah Engko ke tempat kalian?" tanyanya. "Oh, itu ngasih makanan." Dari kejauhan Ilham menyuruhku untuk bergegas menyusul. Aku mengangguk dan pamit pada perempuan itu. Akan tetapi, tangannya menarik tanganku, menggenggamnya dengan erat sampai aku merasakan sakit. "Sebaiknya kalian pindah dari rumah itu." "Memangnya kenapa?" "Karena rumah itu berhantu," jawabnya dengan ekspresi wajah dan intonasi suara ketakutan. "Aku tidak mau kalau kalian menjadi mangsa mereka." "Mereka siapa?" "Pokoknya pindah." Dia melepaskan genggaman tangannya kemudian berlari masuk rumah, menutup pintu dengan kasar. "Awas, jangan dekat-dekat sama Murni. Dia sedang sakit jiwa," kata seorang lelaki yang baru saja keluar dari rumahnya. Kemudian duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi. "Kegiatan kalian apa hari ini?" Aku masih tidak percaya kalau perempuan itu sedang sakit jiwa. Karena dia mengobrol kayak orang normal denganku kemarin ketika memberikan pisang. Akan tetapi, bukan itu yang mengganggu pikiranku melainkan tentang rumah ini. Tadi dia menyuruhku untuk pindah karena di sini ada hantu. Memang, beberapa kali aku melihatnya, 2 orang anak kecil.
Mereka baik dan tidak mengganggu. Mungkin hanya semalam mereka begitu, mengajakku untuk main. Namanya juga anak kecil yang tidak tahu waktu kalau soal main. Beneran kau ibu yang di sebelah itu kurang sehat jiwanya? Tanya Ayas kepadaku yang sedang pura-pura bermain sosial media. Padahal otaknya bertanya-tanya. Itu kata bapak yang rumah bercat merah. Tapi, entahlah. Aku lihat dia kayaknya sehat. Kataku. Aku tidak mengatakan apa yang didengar dari perempuan itu ke yang lain tentang posko ini. Ketika ditanya, aku hanya menjawab kalau tadi memberitahu tentang kegiatan yang akan kami lakukan. Dan mereka percaya. Terapi, Bi. Kan kamu belajar tentang cara mengatasi gangguan jiwa, kan? Ngobatin diri sendiri aja belum bisa, Yas. Apalagi ke orang lain, yang ada stresnya pindah ke kita. Mending kita main Uno. Ilham mengeluarkan kartu Uno dan liptin milik Iis yang sudah tidak dipakai untuk dijadikan hukumannya. Aku pun ikut bermain beberapa kali dan kalah 1 kali, akan tetapi 5 coretan liptin memenuhi wajah. Berwarna merah tua. Aku menekan tombol kamera di ponsel. Beberapa detik gambar wajahku muncul di layar, akan tetapi ada sesuatu di belakangku. Aku langsung menjatuhkan ponsel karena terkejut, dan untungnya tidak dibanting. Membuat kaget yang lainnya. Kenapa, Bi? Tanya Ayas. Semua mata memandang ke arahku dengan tatapan tanda tanya. Ini? Barusan kayak ada yang gigit. Jawabku sekenanya. Tidak mungkin mengatakan apa yang kulihat barusan, bisa-bisa membuat gaduh. Mungkin semut, ucap Kia. Mungkin. Mereka melanjutkan permainan. Aku pura-pura menggaruk punggung sambil perlahan mengambil ponsel. Mengecek apa yang kulihat masih ada atau tidak. Ternyata sudah tidak ada. Aku bisa bernapas lega. Tidak terasa malam sudah semakin larut. Motor sudah dimasukkan, dan beberapa orang sudah tertidur. Menyisakan Ajay yang biasa duduk di tempat jemuran, Uji yang sedang teleponan. Dan aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Sisanya sudah terlelap tidur. Berkali-kali membuka video di sosial media untuk mengalihkan pikiran, akan tetapi tetap saja tidak hilang. Tatapan mata yang seperti meminta tolong, pipi penuh luka, dan wajahnya pucat. Kalau dipikir-pikir membuat bulu kuduk berdiri. Siapa dia? Apa dia orang tua kedua anak itu? Akan tetapi rasanya terlalu muda untuk memiliki 2 anak meski jarak umurnya tidak terlalu jauh. Siapa lagi ini? Sebuah pesan mendarat di ponselku ketika aku akan tidur. Aku tersenyum. Pesan yang selalu kutunggu sejak lama. Meski singkat, akan tetapi membuatku memiliki harapan untuk melanjutkan apa yang telah terhenti dahulu. Aku sehat. KKN di sini pun lancar. Bagaimana dengan kamu di sana? Apa sudah mendapatkan jodoh? Emot tawa di akhir kata. Dan pesan pun langsung meluncur ke si pemilik nomor. Beberapa detik kemudian dia langsung mengetik. Apa kamu bilang? Jodoh. Di sini tidak ada yang menarik. Mungkin kamu di sana yang dapat. Aku lihat cewek-ceweknya pada cantik. Mereka cantik tapi tidak memikat hati. Hatiku masih terikat dengan cewek yang jauh di sana. Siapa tuh? Aku mencari fotonya. Wajah terbalut kerudung coklat langsung mendarat di pesan masuknya. Aku kangen kamu. Tambahan kata di bawah foto itu. Apa kita akan bisa bertemu lagi? Entahlah. Kita lihat saja nanti setelah kegiatan KKN selesai. Mengobrol dengannya lewat pesan singkat mengalihkan pikiranku yang sedang kacau oleh penampakan makhluk astral di tempat ini. Entah apa maksud mereka seperti itu padaku? Tetapi tidak apa, yang terpenting. Sekarang aku bisa tersenyum melihat wajah cantiknya meskipun lewat foto.
Aku harap bisa, sekarang dia aktif semenit lalu. Pesanku hanya checklist 2. Belum dibaca. Mataku teralihkan oleh suara pintu kamar perempuan dibuka. Dinda keluar, kemudian masuk ke kamar sebelah. Kamar tempat menyimpan barang. Dia berjalan, akan tetapi aku melihat matanya tertutup. Apa dia sedang ngelindur? Mungkin dia masih ngantuk dan harus mengambil sesuatu di kamar itu. Jam terus berputar, sudah 10 menit aku menunggu balasan pesan dari dia yang jauh di sana. Akan tetapi masih belum ada balasan. Dinda pun sepertinya belum keluar dari kamar itu. Apa jangan-jangan dia tidur di sana? Mungkin. Aku melihat ke sekeliling, sekarang hanya aku yang masih belum tidur. Uji sudah terlelap dalam sleeping bag-nya yang berwarna oranye. Sedangkan Ajay masih di atas. Aku meletakkan ponsel, bersiap untuk beristirahat. Mata perlahan berat, menutup, dan tidak sadarkan diri. Aku membuka mata perlahan. Terdengar suara perempuan sedang berunding tentang makanan. Fitri menanyakan mau masak apa untuk makan pagi, sedangkan Iis menjawabnya dengan terserah. Aku melihat ke kiri dan kanan, hanya Dani dan Adit yang sepertinya sudah bangun sejak tadi. Sisanya masih terlelap dalam tidur. Pukul 6.20, itu yang aku lihat di ponsel. Ada beberapa pesan masuk. Akan tetapi hanya satu yang langsung aku balas, pesan dari dia. Yang ternyata semalam dia ketiduran, makanya pesanku tidak dibalas. Ia tidak apa, sudah malam juga. Ngomong-ngomong hari ini kelompok kamu mau ngapain? Dia aktif 10 menit lalu. Mungkin lagi mandi atau sedang masak. Seorang anak kecil mengintip dari jendela. Melambaikan tangan yang langsung dibalas oleh Adit. Aku masih memainkan ponsel, membalas beberapa pesan, kemudian melihat-lihat video pendek di sosial media. Badanku terasa pegal seperti habis bekerja. Perasaan waktu mau tidur biasa-biasa saja. Guys, bangun. Makan nasi goreng, ucap Iis sambil memotong wortel dan bakso. Tapi nasi gorengnya belum jadi. Mau beli gorengan dulu gak? Tanya Dani. Aku sama Adit mau ke tempat gorengan. Boleh, Iis memberikan sejumlah uang ke Dani. Aku meletakkan ponsel, kemudian meregangkan otot-otot. Dan sebuah ingatan muncul tiba-tiba. Aku ingat kenapa badanku bisa pegal-pegal. Entah berapa menit setelah aku tidur, terdengar suara anak kecil mendekat. Mereka langsung duduk di punggungku. Entah kenapa posisi tidurku menjadi tengkurap yang awalnya telentang. Kemudian kedua anak itu menginjak-injak punggungku sambil tertawa. Aku tidak bisa melawannya, maupun berteriak, hanya bisa pasrah sambil berteriak dalam hati. Pagi-pagi udah bengong aja, Bi. Suara Iis membuatku tersadar. Aku mengusap wajah. Lapar teh Iis. Aku berdiri, terus berjalan ke kamar mandi untuk cuci muka. Hawa dingin langsung meresap ke pori-pori kulit saat air membasahi pipi. Seger dan menghilangkan kantuk. Pikiranku membayangkan bagaimana kalau makhluk itu muncul di kamar mandi saat ini, seperti yang ada di film-film. Benar saja, saat aku membuka mata setelah air turun, wajah anak lelaki itu muncul sambil tersenyum. Wajahnya putih seperti anak kecil yang dibedakin oleh orang tuanya selepas mandi. Refleks aku berteriak yang membuat Ayas datang, dan anak kecil itu menghilang. Kenapa, Bi? Tanya Ayas dengan wajah bangun tidur. Itu tadi ada kecoa. Kataku sambil nyengir. Dia balik badan, memberitahukan kalau aku berteriak karena ada kecoa ke yang lain. Yas, bangunin yang lain. Makan gitu. Terdengar suara Iis. Aku langsung keluar dari kamar mandi, berkumpul di ruang tengah untuk menikmati nasi goreng yang rasanya enak setelah aku cicipi.
Ini nasi goreng lebih enak dari abang-abang depan kampus, ucap ayah sambil memasukkan sendok ke mulutnya. Teh Fitri cocoklah jadi bagian masak. Gak salah kita pilih dia. Tambah Iis. Udah, jangan banyak ngomong. Makan aja, kata Fitri. Seorang warga mengajak kami ke tempat di mana ada banyak tanaman anggrek yang sedang mekar. Daunnya indah, ada yang berwarna merah, pink, dan putih. Kamera ponsel kami terus mengarah ke tanaman itu, mengambil gambar atau video untuk dibagikan ke media sosial masing-masing dengan berbagai keterangan yang indah seperti bunganya. Lama kita di sana, mengobrol dengan pemilik. Membicarakan tentang bagaimana cara merawatnya, dan tentunya soal harga bunga itu sendiri yang ternyata bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu jenisnya. Mahal juga, ya, ucap ayah setelah mendengar harga dari lelaki itu. Ya, sesuai dengan keindahan bunganya, yas. Timpal Kia yang masih memotret bunga. Aku keluar dari tempat itu pertama. Duduk di kursi plastik di depan gerbang sambil melihat orang-orang sedang lalu lalang, berjalan maupun dengan kendaraan. Aku mengambil ponsel. Dia belum membalas pesan yang kukirimkan tadi pagi meski aktif beberapa menit lalu, mungkin pesannya tenggelam oleh pesan orang lain. Perhatianku teralih oleh pertanyaan seorang perempuan yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja sudah ada di depanku. Ia menanyakan tempat kami tinggal. Posko kami di belokan, depan warung Buati. Perempuan paruh baya itu mengangguk-angguk. Aku menengok ke belakang, mereka masih di dalam, masih mengobrol. Kalian baik-baik saja di sana. Aku mengerutkan kening. Pertanyaan yang aku rasa memiliki misteri di balik jawabannya. Dan aku semakin yakin kalau posko itu menyimpan sesuatu yang aku tidak ketahui. Sesuatu yang hanya sedikit orang tahu. Baik, Bu. Tempatnya juga nyaman. Aku menjawabnya sambil tersenyum. Syukurlah. Soalnya itu rumah sudah lama tidak ditempati. Ibu takut ada sesuatu yang menempatinya sebelum kalian, seperti yang Ibu lihat di film-film. Memang ada, Bu. Benarkah? Matanya membulat. Ada kecoa, cicak, dan laba-laba. Aku nyengir. Ibu itu pun ikut tersenyum. Ade ini bisa saja. Tetapi, kalau ada sesuatu yang tidak beres cepat-cepat kasih tahu Mbah Engko, supaya diselesaikan masalahnya. Aku mengangguk. Mbah Engko dan Pak RW pun berkata seperti itu, Bu. Syukurlah. Rumah ibu di sana, depan pangkalan ojek. Kalau mau mampir hayu. Terima kasih, Bu. Nanti kapan-kapan kami akan mampir. Tapi, kamu harus hati-hati di sana. Bukan mau nakut-nakutin, ibu pernah lewat pas malam-malam, terus mendengar suara tawa anak-anak. Jadi merinding. Mungkin anak tetangga, Bu. Masa ada anak-anak ketawa di jam 12 malam? Benar juga. Rasanya tidak mungkin anak-anak masih terjaga di jam itu, meski ada tapi terasa janggal. Sepertinya urusan mereka di dalam sudah selesai, terdengar suara Ayas pamit. Aku berdiri. Tidak lama kemudian mereka sudah ada di sampingku, menyapa ibu itu dan menyalaminya. Mengobrol sebentar kemudian pamit, kembali ke posko. Tidak lupa membeli es krim di warung dekat pangkalan ojek. Bi, kenapa? Tanya Kia. Memangnya kenapa? Aku balik bertanya. Dari tadi kamu cuma liatin es krim aja, ada masalah? Enggak. Aku mengambil satu es krim coklat. Cuma bingung aja mau milih yang mana. Tapi kamu bener gak papa, kan? Beneran kok, sambil tersenyum untuk meyakinkan kalau aku baik-baik saja. Suara jangkrik terdengar dari luar. Tidak seperti biasanya ada suara hewan itu sejak malam pertama di rumah ini.
Sudah seminggu kami di sini, dan program kerja pun telah terbentuk setelah melihat-lihat keadaan kampungnya. Seperti biasa, kami akan memfokuskan pada membantu guru-guru di sekolah dalam mengajar anak-anak. Selain itu ada program bersama kelompok lain yang ada di satu desa tentang pengolahan sampah. Dan yang terakhir kita akan pergi ke kebun-kebun warga untuk membantu sekaligus belajar bagaimana caranya berkebun. Itulah yang disampaikan oleh Ajay 5 menit lalu sebelum aku bermain Uno. Di putaran kedua aku masih aman, karena Wawa yang kalah dicoret pakai lipstik. Ngomong-ngomong, rumah ini awalnya kebun pisang tahu, kata ayah sambil mengambil kartu Uno. Tahu dari mana? Tanya Kia. Dari ibu warung, dia tahu dari neneknya. Aku jadi teringat akan mimpi itu. Ketika ada 2 orang lelaki yang sedang mencangkul tanah di kebun pisang. Apa yang mereka gali? Dan apakah ada kaitannya dengan kedua anak kecil itu? Atau mereka mengubur mayat? Oh tidak. Kalaupun benar, berarti posko ini ada di atas kuburan. Meski aku sering dengar kalau rumah tahu sekolah bekas kuburan. Pantas kalau suka ada yang mengganggu, karena kita hidup di atas rumah mereka. Kenapa, Bi? Kok bengong? Tanya Wawa. Aku mengambil kartu terakhir yang ternyata itu kartu emas, plus 2. Enggak. Ucapku sambil meletakkan kartu. Aku perhatiin kamu suka bengong terus. Kenapa? Kata Kia. Kia merhatiin Abe. Kata Ayas. Apaan sih, Yas? Kia menurunkan kartu kuning berangka 2. Terus aku dengar kampung ini pernah dijadiin tempat pembunuhan pas perang melawan Belanda. Ilham ikut dalam obrolan setelah ia meletakkan kartu berangka 2 berwarna hijau. Ah, kamu MAH dari dulu gitu. Suka percaya cerita-cerita dari orang tua dulu yang sebenarnya aku yakin belum tentu benar. Kata Ayas. Mereka berdua dari satu jurusan, jadi mungkin sudah hafal karakter masing-masing. Kayak kamu pernah cerita kalau kakek kamu pernah dikejar tentara Belanda, terus ngumpet ke hutan. Sebenarnya pasti gak gitu. Ya, namanya juga cerita, bisa benar bisa juga bohong, ucap Ilham sambil mengambil kartu karena dia tidak ada. Aku hanya diam, tidak ikut mengobrol. Sesekali melirik ponsel, kali saja ada balasan chat dari dia yang jauh di sana. Tetapi, rasanya tidak akan dibalas meski dia sedang aktif sekarang, dan pesanku masih checklist 2 tidak berwarna, atau dia sengaja tidak menghidupkan fitur bacanya. Aku tidak sadar kalau semua mata menatapku karena sedang bengong. Bi, kamu kerasukan kayak kakeknya Ilham? Tanya Ayas. Urang Dei, kata Ilham. Baca, aku lagi. Enggak. Siapa sekarang? Tanyaku. Kamu, ada gak plus? Ucap Wawa. Ada dong. Aku menurunkan plus 2. Kamu kenapa dah, Bi? Kok kayak banyak pikiran? Ngelamun terus. Gak apa-apa, Kia. Barusan MAH cuma lagi mikir sebentar buat besok ngajar. Tiba-tiba saja lampu mati. Mereka yang ada di kamar keluar sambil mengarahkan senter ponsel sambil bertanya-tanya kenapa lampu mati. Begitupun dengan Ajay dan Uji yang sedang di tempat jemuran, mereka turun. Mereka pun bertanya, apakah mati lampu? Aku melihat ke arah luar, lampu di rumah warga tetap menyala. Kayaknya di rumah ini aja, ucapku. Rumah Buati juga nyala lampunya, tambah Ayas. Ada yang punya lilin? Tanya Ajay. Mau keliling, Jay? Iis bertanya. Kalau mau, gak apa-apa aku yang jaga lilinnya. Tanganku seperti ada yang menyentuh, padahal teman-temanku pada jauh. Tangan itu kecil, menggenggam tanganku.
kulitnya terasa dingin. Aku menelan ludah, apa ini tangan salah satu anak itu? Tidak terlihat mereka di sampingku, akan tetapi tangan itu masih terasa menggenggam. Perlahan aku mencoba melepaskannya, tapi percuma, tanganku ditariknya. Jangan-jangan pulsa KWH-nya habis, ucap Vina. Udah aku isi kok kemarin, jawab Ega yang sebagai bendahara. Terus kenapa ini mati? Entahlah. Dari luar terdengar suara lelaki sambil mengetuk pintu. Uji membuka pintu, dan ternyata Pak RW di baliknya. Mati lampu? Tanyanya. Iya, Pak. Tiba-tiba saja mati lampu. Jawab Ajay. Kayaknya ada yang korslet kabelnya. Iya Pak, mungkin dimakan sama tikus. Soalnya di kosan saya pernah gitu, kata Adit. Tugasnya anak elektronik, ucapku sambil bersikap tenang karena tangan itu masih menempel. Siap, lah. Kata Dani yang masih fokus dengan ponselnya. Aku takut. Sekarang aku melihat anak itu, anak perempuan. Tetapi, di mana yang satu lagi, saudaranya? Aku takut. Dia berdiri di belakangku. Entah apa yang dia takuti. Apa Pak RW atau ada makhluk lain? Sebenarnya aku ingin bertanya. Hanya saja waktunya tidak tepat, masih banyak orang, nanti aku dikira orang aneh yang ngobrol sendiri. Malam ini kita tidur benar-benar tidak ada lampu, karena besok baru diperiksa oleh warga yang paham soal kelistrikan. Itu kata Pak RW sebelum pergi pulang. Senter ponsel menyala menjadi penerangan. Dan untungnya baterai ponselku masih banyak, baru selesai dicas sebelum main Uno. Sedangkan punya teman-temanku sudah ada yang lowat. Jam terdengar berdetak, posko benar-benar hening, karena kebanyakan sudah pada tidur. Aku masih terjaga sambil memainkan ponsel. Tangan anak kecil itu sudah tidak menggenggam tanganku lagi, dia pergi di saat Pak RW pulang. Terdengar suara Uji bergumam, kemudian mendengkur. Entah apa yang dia impikan, mungkin dia sedang mimpi indah. Dan aku pun ingin ikut bermimpi indah. Meletakkan ponsel, bersiap menutup mata. Namun, sebuah suara tangis terdengar dari bawah tangga. Yang membuatku menelan ludah dan bulu kuduk berdiri. Suara itu milik seorang perempuan, sepertinya perempuan muda, karena suaranya seperti teman-temanku yang sedang tidur di kamarnya. Perlahan aku melihat ke arah bawah tangga sambil menyorotkan senter ponsel. Tetapi, di sana tidak ada apa-apa. Ada apa, Bi? Tanya Adit yang terbangun karena ingin ke kamar mandi. Enggak. Dia berjalan ke kamar mandi. Terdengar suara air menyala bersamaan dengan hilangnya suara tangis perempuan itu. Aku kembali merebahkan diri, menyalakan musik dengan earphone menempel di telinga. Supaya tidak terdengar lagi suara aneh-aneh. Beberapa lagu sudah terganti, akan tetapi Adit masih belum keluar. Apa dia sedang buang air besar atau dia ketiduran di sana? Setengah jam berlalu, Adit masih belum keluar. Aku mencoba melihatnya ke kamar mandi, saat aku ketuk, tidak ada balasan. Perlahan aku buka karena pintu tidak terkunci, dan dia tidak ada di dalamnya. Kamu mau ke kamar mandi, Bi? Aku langsung membalikkan badan ketika mendengar suara Adit ada di belakangku. Bukannya kamu tadi. Aku tidak melanjutkan dan memilih untuk melewatinya. Aku tahu pasti wajah Adit berekspresi bingung. Sama denganku karena bingung kenapa dia tiba-tiba ada di belakangku. Bukannya tadi dia ke kamar mandi dan belum kembali. Beberapa menit kemudian Adit keluar kamar mandi. Aku langsung bertanya. Bukannya kamu tadi udah ke kamar mandi, ya? Kapan? Aku baru bangun terus ke kamar mandi, dan ada kamu di sana. Kata Adit sambil bersiap untuk tidur kembali. Sial,
Terus siapa tadi yang lewat, gumamku. Ada apa, Bi? Enggak. Aku kembali memakai earphone dan menyalakan musik dari band luar negeri. Menarik sinjang batik yang ku kenakan sampai menutup kepala, berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Sialnya, suara tangis perempuan dari bawah tangga kembali terdengar. Ya Tuhan, kenapa harus mendengarnya? Aku berusaha untuk menutup mata dan menaikkan volume lagu supaya tidak mendengar tangisan itu. Perlahan rasa kantuk datang, mata mulai terasa berat, dan aku tidak sadarkan diri, tertidur. Bagaimana guys, cerita horor kali ini seru bukan? Ini kisah tentang misteri Posko KKN yang ditulis oleh Rohman AB. Jika kalian ingin membagikan cerita horor pribadi kalian, silahkan kirim email ke mirnawati dewi1207 gmail. Makasih guys.